Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Tri Pratiwi, NIM 12192825, kelas 12 3A09. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Sistem, pengertian sistem. Sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem, tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik. Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem. Gambar sebelahnya adalah komponen dari sistem. Tujuan sistem. Setiap sistem memiliki tujuan. Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. 3 tujuan utama sistem informasi. 1. Untuk mendukung fungsi pengurusan manajemen. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Tujuan sistem. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani bank, pasar swalayan, toko buku online. Masukan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tertampak. Contoh, masukan yang berwujud adalah bahan mentah. Sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan. Proses. Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian, control mechanics, diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Program yang salah diperbaiki, program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Batas atau disebut juga boundary. Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Di sebelah adalah gambaran Bootless Enterprise. Perubahan batas sistem. Seperti ini gambarannya. Lingkungan. Segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contoh vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, dan pesaing. Subsistem. Sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut subsistem. Seperti inilah gambaran subsistem. Contoh sistem dan subsistem. Sistem mobil. Subsistem bahan bakar, subsistem pendorong, subsistem kelistrikan, subsistem rem. Sistem komputer. CPU, masukan, keluaran, penyimpanan sekunder. Sistem informasi perubahan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi personalia, sistem informasi produksi. Supersistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan supersistem. Sebagai contoh, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi berkedudukan sebagai supersistem. Jika ditinjau dari pemerintahan pusat, pemerintah provinsi adalah subsistem dan pemerintah pusat adalah supersistem. Sebelah adalah gambaran dari supersistem antarmuka subsistem. Seperti ini gambarannya. Model antarmuka subsistem. Contoh antarmuka subsistem. Seperti ini pergambarannya.
transaksi, pemasukan transaksi baru, antarmuka, validasi transaksi tak abah, transaksi abah, pemutakhiran induk. Antarmuka subsistem dalam SI, penapisan, yakni membuang derau atau data yang tak berguna. Pengkodean atau pengkodean, yakni mengubah data dari suatu format ke dalam format yang lain. Pendeteksian, yakni melakukan pemeriksaan dan pembetulan kesalahan-kesalahan terhadap standar atau kekonsistensian. Penyenggatan, yakni memungkinkan dua buah sistem bekerja sama tanpa harus tersinkronisasi secara ketat. Caranya antarmuka mengumpulkan data dari satu subsistem dan kemudian memperkenankan subsistem lain mengambil data tersebut. Pengamanan, yakni menolak permintaan yang berasal dari pihak yang tak berhak terhadap data yang menyediakan mekanisme proteksi yang lain. Ringkasan, yakni meringkas sejumlah masukan ke dalam bentuk agregat atau disebut juga ringkasan. Klasifikasi sistem, abstrak versus fisik, deterministik versus probabilistik, terbuka versus tertutup, alamiah versus buatan, sederhana versus kompleks. Sistem tertutup dan relatif tertutup, seperti ini penggambarannya, dan sistem terbuka dan tertutup, seperti ini penggambarannya. Sekian dari presentasi saya, Diandra Pratiwi, NIM 121928, kelas 12A3A09. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.